Kak, ada meditasi yang bisa untuk kaya nggak? Kayak ngepet gitu. Hai, kita Q&A seputaran meditasi ya. Aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang mau aku jawab hari ini. Mungkin yang ini lumayan basic pertanyaan-pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang sudah sering meditasi, mungkin apa kita bikin komunitas? Atau di mana enaknya? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, komen aja ya. Nanti aku jawab sebisa aku. Oke, kita santai aja. Yang pertama, boleh nggak sih Kak kalau nggak ada gurunya meditasi mandiri? Boleh banget ya. Instead of memperdebatkan boleh tidak bolehnya, hal-hal negatifnya, aku lebih prefer untuk mengajak membangun pengertian yang positif terhadap kata meditasi. Karena sejauh ini tidak ada efek negatif dari sebuah meditasi. Kalau ada yang bilang mengarah ke kesurupan, hal-hal seperti itu sesungguhnya tidak meditasi. Itu adalah tenggelam dan berkubang dalam emotion negatif, kita malah turun bukan naik, karena esensi dari meditasi sebenarnya harus naik emotionnya. Jadi seperti yang sebelumnya sempat aku bilang, kalau misalnya kita lagi meditasi ada muncul rasa takut, buka aja matanya, ulangi dari awal kalau mau, kalau tidak ya the next hari aja gitu. Jadi jangan dipaksain, malah nanti menggulung rasa takutnya dan yang ada jadi trauma terhadap merem. Kalian jadi takut merem. Oke, yang kedua, Kak, aku belum berhasil meditasinya, caranya gimana? Oke, bagiku sebenarnya tidak ada kata tidak berhasil dalam meditasi. Adanya hanya berprogres atau tidak berprogres. 15 menit pun dalam meditasi menurut aku manfaatnya sudah bagus banget. Karena 15 menit pun dalam kondisi hening bisa membuat kita lepas dari sistem saraf simpatik, bertahan hidupnya kita masuk ke sistem saraf parasimpatik. Jadi bagaimanapun meditasimu, selalu akhiri dengan mengucap rasa terima kasih, selalu akhiri dengan mengucap syukur, dan jangan emotion yang kecewa ya, karena tidak ada yang berhasil, tidak ada tidak berhasil, tidak ada yang perlu diburu-buru, nikmati saja perjalanannya. Oke, selanjutnya Kak, pakai musik emang lebih baik ya? Oke, gelombang otak kita itu sebenarnya sangat sensitif dan responsif terhadap stimulus. Jadi sebenarnya kalian bisa coba apapun itu, coba-coba stimulus yang cocok dengan kalian. Misalnya ada yang stimulusnya gampang connect, gampang fokusnya kalau dia di alam terbuka. Karena di alam terbuka itu resonansi Schumannnya lebih bisa connect ke kita, denyut jantung bumi. Dan denyut jantung bumi itu sejalan dengan gelombang alfa tingkat tinggi di otak kita. Jadi dia lebih cepat connect. Itu kenapa orang-orang lebih suka meditasi di alam terbuka. Kemudian musik juga merupakan stimulus yang bagus. Cari aja yang frekuensinya itu binaural. Binaural beat itu stimulus untuk deep focus. Kemudian ada juga yang aroma itu juga bisa stimulus ke otak. Beberapa tumbuhan kayak lavender, jasmine itu bagus untuk gelombang otak alfa. Kalian juga bisa explore dupa. Kemudian ada stimulus yang chemical juga, tapi jangan ya Kak ya. Kemudian lanjut, Kak, meditasi ada yang bisa buat kaya nggak? Kayak ngepet gitu. Oke, meditasi bisa bikin kamu lebih bijaksana. Dengan bijaksana, ngambil tindakan, ngambil langkah itu jadi lebih tepat. Selebihnya itu tergantung goalsmu. Kamu mau meraih kesuksesan materi atau meraih kebahagiaan batin atau keduanya. Lanjut, jadi pas meditasi itu pikiran harus kosong Kakak. Otak kami sibuk kali soalnya. Oke, yang pertama, jangan pernah merasa bersalah untuk keluar dari otak berpikir kita yang hanya 5% itu. Jadi ketika meditasi, jangan banyak pikir-pikir, duduk aja, merem matanya, lakukan silent time. Tiap ada muncul pikiran, amati, balik lagi ke nafas, gitu. Nanti perlahan nafasnya akan semakin tipis, dan kita akan semakin fokus menyatu dengan cahayanya. Gitu, jadi bukan kosong melompong. Next, aku pernah ada sensasi kayak melayang, serasa kecabut nyawanya, tapi malah takut dan buka mata deg-degan banget. Itu gimana Kak? Oke, kita bahas di part 2 ya.